Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Om Tante semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan sama-sama rendahkan hati. Kita akan angkat satu pujian, Ku Kagumakan Engkau. Sungguh indah tiada caranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah tiada
sungguh indah tiada caranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih, Engkau ditinggikan, Yesus. Ku kagum hormat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, mari sama-sama kita katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan kaulah. Kaulah yang layak dipuji. Ku Kagum akan Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan berlimpah atas kebaktian pagi hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani, damai sejahtera, sukacita dicurahkan sehingga setiap jemaat merasakan kuasa Allah, kehadiran Allah dan Tuhan dipermuliakan. Kami mulai ibadah kami alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Amin. Boleh tos kanan kirinya bilang menyala buat Tuhan. Menyala buat Tuhan. Menyala buat Tuhan. Amin. Kita akan angkat satu pujian, nyalakan apimu. Yes.
melangkah takkan berhenti. Yes, amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Boleh kita tepuk tangan, amin. Yes. Haleluya. Sama-sama kita katakan Roh Kudus. Amin. Amin. Yes. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yes, amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya undang yang bertugas membawa kantong kolekte untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan kami di tempat ini Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Bapa di pertengahan ibadah ini. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati juga para pelayan-Mu Bapa, berkati kehidupannya, Yes. berkati kesehatannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan angkat satu pujian jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan
memasuki firman Tuhan, kita akan sama-sama angkat pujian Ku Milikmu. Yes. Dalam kesesakanku, Engkau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Engkau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Katakan karena pengorbanan-Mu, Yesus Tuhan. Karena pengorbanan, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, semua kekurangan-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Yes Tuhan, kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama kita katakan karena pengorbanan-Mu, Yesus. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganmu Tuhan, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya, haleluya. Kami punyamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan, kami adalah kepunyaan-Mu Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa kami adalah kepunyaan-Mu. Mari kita sama-sama angkat I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Yes, Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami Tuhan.
Amin. Yes Tuhan, kami ini adalah milik-Mu seutuhnya Tuhan. Amin. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami jadi milik-Mu Bapa. Amin Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah rencana-Mu yang membentuk kehidupan kami Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja Bapa. Ya, Yesus. Itu semua karena anugerah dan penyertaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus. Yes Yesus. Ntar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Amin. Biarlah Tuhan ajar kami Tuhan untuk memperhatikan setiap firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk boleh membuka hati kami Bapa. Ya, Yesus. Sehingga Tuhan benih firman-Mu boleh bertumbuh dalam Amin. kehidupan Haleluya, kami Tuhan. Bapa. Benih firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Biarlah Tuhan urapan-Mu nyata dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Ya, Yesus. Sehingga Tuhan hamba-Mu semakin hari semakin heran Bapa. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kita sepanjang minggu ini melewati berbagai hal. Ada sukacita minggu ini? Ada juga kesukaran yang saudara hadapi? Itu silih berganti. Ya. Sama seperti dalam pernikahan, ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada kelimpahan, ada kekurangan. Dalam hidup selalu silih berganti, tapi bersyukur hari ini kita ada di rumah Tuhan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Haleluya. Saya membaca ayat 11 mulai. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusun berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Sama-sama. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Silahkan duduk, berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, dalam hidupnya di bumi, Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada beberapa tempat yang menjadi persinggahan Tuhan Yesus. Jadi kalau dia lewat di satu tempat, dia pasti berhenti di tempat itu. Kalau perjalanan dari sini ke yang nggak terlalu jauh, Bandung lah gitu ya. Ada persinggahannya mungkin di Kerawang gitu ya. Ada tempat persinggahan lagi di Cikampek. Jadi setiap lewat dia mampir di situ. Jadi Yesus punya tempat-tempat tertentu untuk dia berhenti. Karena jalannya itu bukan sendirian,
bareng-bareng rombongan. Jadi kadang perlu istirahat, perlu makan, perlu minum. Jadi di tempat-tempat yang biasa dia berhenti, biasanya di situ dia juga makan dan pelayanan di situ. Saudara ingat tentang Marta, Maria, Lazarus? Nah, itu satu tempat yang kalau Yesus melewati daerah itu menuju kota lain, dia berhenti di situ. Lalu keluarga itu melakukan apa, saudaraku? Ya, menyambut. Terus siapin makan, gitu. Siapin makan. Setiap kali seperti itu, gitu. Dan sampai sekarang pola itu tetap, saudaraku. Kalau pendeta bertamu, diajak makan atau disediain makan di rumah, makanya pendeta gemuk-gemuk, saudara. Kebiasaannya rupanya dari Tuhan Yesus itu. Kalau jemaat tidak melakukan itu, satu kesalahan, saudaraku. Karena Tuhan Yesus disambut sama jemaatnya kasih makan. Jadi kalau saya datang ke rumah saudara nggak kasih makan, lain perjalanannya ya, itu kan perjalanan yang jauh gitu. Nah, saudara-saudara, tempat persinggahan antara lain tempat Maria, namanya Betania, gitu. Lalu ternyata ada tempat lain juga, salah satunya adalah Kapernaum. Nah, saudara ingat Kapernaum ada peristiwa apa di sana? Kapernaum. Ada peristiwa apa di sana? Yesus mampir ke sana. Jadi setelah menyembuhkan anak perwira Romawi, itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dia petugas pegawai negeri, gitu ya, yang ditempatkan di kota Kapernaum. Nah, kemudian di sana dia menyembuhkan Yesus, maksud saya perwira ini mempunyai anak dan anak itu sakit dan Yesus diminta untuk menyembuhkan. Peristiwanya luar biasa, saudaraku. Karena dia menyadari dia orang Romawi, Yesus itu orang Israel yang saat itu populer banget sampai dia bilang gini, nggak usahlah Yesus itu datang ke rumah saya, tolong kasih tahu, nggak usah datang. Cukup ngomong saja, anak saya pasti sembuh. Ini luar biasa banget, saudaraku ya. Nggak usahlah Yesus sampai ke rumah saya nggak layak, saya nggak pantas terima Yesus di rumah saya. Tapi cukup Yesus ngomong, satu kata saja, anak saya pasti sembuh. Ini iman yang luar biasa. Sampai saat itu Yesus benar-benar datang. Kenapa? Karena iman dari orang ini yang merasa tidak layak. Dan Yesus memberitahu bahwa dia tidak membedakan orang Yahudi, orang Yunani, orang miskin, orang kaya. Dia tidak membedakan. Jadi Yesus tetap datang dan menyembuhkan. Setelah peristiwa itu, saudaraku, setelah peristiwa itu, Yesus berjalan lagi. Dia berjalan ke arah yang lain di kawasan Galilea itu. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 48 kilometer, ada apa itu? Dia lihat seorang ibu, nangisnya bukan nangis buatan. Air matanya bukan air mata. Air matanya bukan air mata buaya. Bukan. Buayanya juga bukan buaya darat, saudaraku. Jadi air mata beneran, sedih beneran, berduka beneran. Dan Yesus tahu. Tapi saya pikir saudara juga bisalah membedakan ya. Orang nangis beneran sama nangis bombay. Bisa ya? Bisa. Jangankan Yesus, kita aja bisa kan? Dan Yesus gak tega. Lihat ibu ini gak tega. Dia langsung samperin. Jangan nangis ya. Yesus bergeser sedikit ke keranda. Dia sentuh. Hai anak muda,
bangunlah. Kok nggak keluar dari sana ya? Anak muda itu bangun. Nah, saudaraku, saya coba membawa saudara ke satu peristiwa. Kira-kira paham peristiwanya? Paham. Jadi kita jalan sama-sama ke Purwakarta, sampai Bekasi ada rombongan yang membawa jenazah mau ke makam. Nah, lalu saya samperin nih, Bu jangan nangis. Saya samperin keranda, hai anak muda bangunlah. Anak muda itu bangkit, udah bangkit ya? Oke, jadi saudara paham alur cerita di mana Yesus waktu itu berjalan. Purwakartanya nanti dulu, yang penting kita ngerti Bekasi dulu. Oke, lanjut ya? Oke, asik. Ya, sekarang kita coba lihat ini saudaraku. Ada 3 peristiwa kebangkitan selama Yesus hidup, ada 3 peristiwa kebangkitan yang Yesus lakukan. Ya, saya ingin coba, karena itu dikhotbahkan kemarin sampai hari ini, coba dari saudara, ada 3 kebangkitan. Kalau nggak dikasih tahu saya menganggap saudara sangat pintar. Kalau tapi tahu nggak saudaraku, namanya guru, dosen, orang tua, itu nggak mau kalah. Bener nggak? Ya sudah udah ditulis. Siapa saja saudara? Lazarus, anak perempuan Jairus, 2 minggu kita dengar, terus lalu kata Naim. Kan saya bilang, dosen, guru, orang tua, itu tidak mau kalah. Betul? Iya. Ada satu peristiwa kebangkitan di masa Elisa. Kalau Lazarus, saudara sudah pernah dengar khotbahnya, dia bangkit terus apa yang dilakukan? Ya? Dilepas ini iketannya terus dia pergi. Siapa yang pergi tadi? Oh ya, pergi ya, pergi. Oke. Kalau anak perempuan Jairus bangun terus, wis paling inget, paling inget. Nanti anak muda di Nain ini kita baca. Tadi sudah kita baca. Bangun terus dia bangkit terus berkata-kata. Nah, satu pertanyaan saudara. Untuk saudara, waktu Elisa membangkitkan, ada hubungannya dengan ini saudaraku, nanti itu kotanya itu sama. Apa kemudian yang dilakukan anak perempuan Sunem yang dibangkitkan Elisa, apa yang dilakukan setelah anak itu bangkit? Saya punya keyakinan saudara tidak bisa jawab. Karena saya tidak mau kalah sebagai dosen, guru, dan pendeta. Enggak, saudara. Saya mau ingin kita sedikit mengetahui, ini bagian dari icebreaker-nya. Oke, lucu saudaraku. Saya membacanya berulang-ulang itu ketawa saudaraku. Bangunlah anak itu, lalu yang dilakukan, kalau tadi kan pergi, makan, berkata-kata. Ini bersin 7 kali. Coba nanti kita baca ya. Bersin 7 kali. Tandanya dia hidup. Ya, bersin 7 kali. Tentang anak muda, tentang Lazarus disebut keluarganya. Marta dan Maria dan jadi balik-balik sama. Anak perempuan Jairus, nama anak itu enggak yang dibangkitkan enggak disebut. Lazarus disebut ya. Anak perempuan Jairus namanya enggak disebut, tetapi nama ayah dan pekerjaannya disebut, yaitu Jairus, kepala rumah ibadah. Nah, saudaraku, anak muda ini NN, saudaraku semuanya.
Anak muda yang di Nain ini tidak disebutkan namanya. Dan saudara, soal orang tuanya hanya disebut status perkawinannya. Tidak lain. Jadi benar-benar ini tidak punya, tidak ada namanya, si anak gak ada namanya, dan si ibunya juga hanya disebut status perkawinan. Nah, saudaraku, kita mengenal sedikit kota Nain. Kota Nain itu hanya satu kali disebut dalam Alkitab. Letaknya di lereng bukit, pemandangannya sangat indah sehingga orang menyebutnya itu Nain yang artinya indah atau keindahan. Nain ini bukan murni bahasa atau sebutan di Israel, tapi ini ternyata saudaraku sebutan dalam bahasa Arab. Ya, lafalnya beda tapi tulisan atau kata-katanya sama. Nain artinya keindahan. Dan sekarang saudaraku, Nain itu bukan satu kota, tapi satu kampung. Saudara perhatikan baik-baik. Saat ini penduduknya mayoritas keturunan Arab. Kita masuk dalam materi yang perlu kita pahami. Yang pertama saudaraku, Yesus menghampiri ibu yang dalam kedukaan ini tanpa diminta. Pahami ini saudaraku, Yesus menghampiri tanpa diminta. Yesus menghampiri orang yang berduka ini tanpa diminta, tanpa diundang. Yesus datang sendiri. Yesus datang sendiri. Nah, ini satu hal yang sangat berbeda dengan mujizat dan kesembuhan lainnya. Yaitu Yesus menolong dan membangkitkan pemuda di Nain ini tanpa diminta. Ketika melihat rombongan jenazah, rombongan pengusung jenazah, tiba-tiba saja Yesus menghampiri dan membangkitkan anak muda tersebut. Pertanyaannya, apa yang membuat Yesus melakukan ini? Pasal 7 ayat 13 dari Injil Lukas mengatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi apa yang mendorong saudaraku? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini saudaraku, melihat ada seorang ibu yang menangis sepanjang perjalanan yang sedang membawa anaknya untuk dimakamkan. Hati Yesus terdorong oleh belas kasihan. Penulis Injil berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati yang penuh kasih tidak bisa diam ketika melihat rasa duka yang begitu dalam dialami oleh seorang ibu. Gak bisa diam. Ketika suaminya meninggal, ibu ini masih menaruh harapan kepada seorang anak untuk masa depannya. Setidaknya suami meninggal, dukanya sangat dalam, rasa kehilangannya luar biasa. Tapi ketika melihat ada seorang putra, ada anak, dia masih punya harapan. Setidaknya pertama berpikir ketika anak itu masih kecil, nanti dia sama siapa? Saya harus kuat. Kan seperti itu. Saya harus tegar. Waktu anaknya bertumbuh dewasa, ibu ini berpikir, dia sandaran hidup saya. Dia harapan saya, dia masa depan saya. Kan seperti itu, saudaraku. Tetapi tiba-tiba saja, anak yang adalah harapan dan masa depan, ternyata mati. Bersamaan dengan itu saudaraku, si ibu ini bukan hanya kehilangan anaknya, tetapi ibu ini juga kehilangan harapannya. Kehilangan sandaran hidupnya, kehilangan masa depannya. Ibu ini kehilangan semuanya. Ya.
Dia nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Nah saudaraku, rasa belas kasihan inilah yang membuat Yesus melakukan sesuatu yang melanggar. Jadi yang Yesus lakukan ketika membangkitkan pemuda di Nain ini, Yesus melanggar hukum agama yang saat itu sedang berlaku di masyarakat Yahudi, yaitu hukum Taurat. Yesus tahu nggak kalau nyentuh jenazah itu dilarang? Tahu, karena Yesus belajar Taurat. Yesus mengajar di rumah ibadat, dia tahu menyentuh jenazah itu sesuatu yang dilarang Taurat dan ada hukumannya. Begitu. Coba kita baca Bilangan 19 ayat 11 sampai 13. Orang yang kena atau tersentuh kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari ketujuh. Perhatikan ayat ini. Setiap orang yang kena kepada mayat, menyentuh mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Saudaraku, ini aturan. Melanggar artinya harus dilenyapkan dari Israel. Nah, saudaraku, ini pilihan buat Yesus, ya. Buat kita pilihan, tapi buat Yesus ternyata tidak. Buat Yesus menolong orang itu keharusan. Ya. Apakah itu sesuai aturan atau tidak? Yang penting orang itu tertolong dulu, urusan nantilah gitu ya. Ya kalau harus cuci tangan, harus membasuh diri pada hari yang ketiga, ya dia akan lakukan. Tapi yang penting adalah orang itu tertolong lebih dulu, ya. Menolong orang agamanya apa? Enggak jadi karena enggak sesuai dengan agama. Enggak. Soalnya nanti kalau orang nolong orang yang ini lain suku, lain agama, ngelanggar aturan. Enggak. Yesus tidak seperti itu. Yang penting orangnya tertolong lebih dulu. Walaupun tidak diminta dan aturan agama melarang, tapi Yesus dengan hati yang penuh belas kasihan tetap mengulurkan tangan dan memberi pertolongan kepada ibu yang sangat berduka tersebut. Saudara-saudaraku, Yesus melanggar semua demi menolong orang yang berduka. Yesus melanggar semuanya untuk memenuhi kebutuhan si ibu yang berduka ini. Ingat saudaraku, Yesus saat ini sudah menanggung dosa kita semua. Dia mati disalib. Bukan karena dia yang melanggar, tapi saya dan saudara yang melanggar. Betul? Saya dan saudara yang melanggar. Saya dan saudara yang berdosa, tapi Yesus yang mati. Supaya saya dan saudara bisa hidup. Saudaraku, tahukah saudara bahwa Yesus tahu apa yang saya dan saudara butuhkan? Tahukah saudara bahwa Yesus tahu apa yang kita perlukan? Saya ingin sampaikan pada saudara pagi ini, tidak harus menunggu kita meminta. Ya. Tidak harus menunggu kita berteriak minta tolong. Tidak menunggu kita harus keluar air mata untuk meminta kepada Tuhan. Bila memang kita membutuhkan, Yesus akan menghampiri dan memberi pertolongan. Amin. Jika memang kita perlu, tidak diminta, tidak diundang pun, Yesus akan datang menolong kita. Saya sangat yakin itu.
Lukas 12 ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Saudaraku, ada kalimat yang sangat menyentuh ketika saya mengulang lagi membacanya. Disebutkan di sini, Bapamu tahu. Bapamu tahu. Saudaraku, anak kecil yang katakanlah belum bisa ngomong atau baru belajar ngomong, ya, dia tahu nggak sih keperluan dirinya sendiri? Bisa nggak dia menyampaikan apa yang dia perlukan? Kalau bayi lapar, apa yang dilakukan? Menangis saja. Ya. Kalau sakit, menangis. Gatal, menangis. Bahasanya satu, nangis. Tuhan, orang tuanya tahu nggak? Tahu lah. Orang tuanya, bapaknya, ibunya tahu kalau anak ini membutuhkan makan, anak ini membutuhkan apa yang sedang dibutuhkan. Anak lapar nangis, sakit nangis, kapan anak diam? Biasanya kita kan minta dengan segala macam ya. Oke, tidak salah itu, tidak salah. Tapi kali ini sesuatu hal yang sangat menyentuh hati saya. Ketika Tuhan Yesus menolong pemuda di Nain, gak diminta, gak diundang. Tiba-tiba saja Yesus ada di sana dan memberikan pertolongan. Saudara, setiap kita yang hadir ini, saat ini, pasti punya kebutuhan, ya, punya keperluan. Ada saudara yang sudah mendoakannya, betul? Ada kan? Sekian lama belum dijawab. Ada yang hanya memendam di dalam hati, belum menyampaikannya dalam doa. Semuanya sama, Bapakmu tahu dan Dia akan menolong kita. Amin. Dia akan memberikan apa yang kita perlu. Ingat di poin ini, Bapakmu tahu. Bapak tahu apa yang saya perlu. Gak nunggu ngomong, gak nunggu teriak, gak nunggu disampaikan dalam doa. Kalau memang kita butuhkan, Dia menghampiri kita tanpa diundang, tanpa diminta, dan memberikan pertolongan. Yes, amin. Yang kedua, dari putus asa menjadi punya harapan. Iya, dari putus asa menjadi punya harapan. Oh, ini ditulis keren nih. Hopeless to hopeful. Iya, hopeless to hopeful. Dari putus asa, nggak punya harapan, menjadi punya harapan yang penuh. Tempat pemakaman pada masa lalu itu selalu disebut di luar kota. Jadi kita membaca tadi juga sedang mengusung mayat keluar kota. Saudaraku, melihat rombongan yang berduka, Tuhan bilang jangan menangis. Ini beda dengan kalau kita ngomong jangan menangis. Beda, pasti si ibu ini udah mendengar hari itu orang yang ngomong jangan menangis bukan 1, 2. Tapi yang berbeda adalah begini saudaraku. Yesus geser sedikit. Bu, sudah jangan nangis. Yesus bergeser sedikit, menyentuh jenazah dan berkata, bangunlah. Bedanya sama kita omong doang. Kalau Yesus ngomong dan bertindak. Ya. Ngomong dan bertindak, hai anak, bangunlah. Anak itu bangun, saudaraku. Anak itu bangun dan langsung berkata-kata. Kenapa setiap Yesus membangkitkan orang, ada sesuatu yang orang yang dibangkit itu lakukan? Sederhana saja jawabannya, tanda bahwa dia sudah hidup. Ya. Jadi bukan mayat hidup. Orang yang mati itu benar-benar hidup. Di Toraja ada mayat seperti hidup. Ya, dimakamkan bisa jalan sendiri. Ajak ngomong. Gak bisa, kasih makan.
Gak bisa. Gak bisa. Nah, jadi saudaraku, anak itu bangun dan berkata-kata. Saudara-saudaraku, kalau kita baca, mereka itu langsung bilang, nabi besar telah lahir. Allah telah melawat umatnya. Saudaraku, ada dua kali diucapkan Allah melawat umatnya. Waktu Yesus lahir dan Yesus membangkitkan anak muda yang meninggal di kota Nain. Jadi saudaraku, nabi besar telah lahir. Kenapa orang di kota Nain ini mengatakan itu, saudaraku? Jadi ini ada hubungannya dengan cerita yang bersin 7 kali. Gitu ya. Yang bersin 7 kali. Enggak usah dibaca di 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Itu peristiwa Elisa membangkitkan orang mati di Sunem. Nah, situs Sunem itu berdampingan dengan Nain. Gitu loh. Jadi peristiwa Elisa itu orang Sunem tahu, orang Nain tahu dan punya kebanggaan bahwa di Sunem, di Nain pernah ada nabi yang bisa membangkitkan orang mati. Namanya Elisa. Dan tiba-tiba sekarang ada lagi. Jadi ada satu kebanggaan dari mereka, itu muncul lagi sekarang. Benar kalau gitu. Nabi yang dulu itu hidup lagi kali ya, dan lain sebagainya. Jadi ada sukacita yang luar biasa di antara mereka. Karena benar-benar apa yang mereka alami itu sebenarnya pernah terjadi di masa lalu. Jadi saudaraku, ketika kebangkitan anak muda yang baru saja terjadi, penduduk ingat peristiwa. Ya, ingat. Dan mereka berkata, Allah melawat umatnya. Allah melawat umatnya. Saudaraku, ibu janda ini yang anaknya mati benar-benar telah kehilangan harapan, putus asa. Tetapi Yesus hadir membangkitkan anaknya. Bersamaan dengan bangkitnya si anak, bangkit juga harapannya. Bersama dengan bangkitnya si anak, bangkit juga masa depannya. Dari tidak punya harapan, hopeless, menjadi punya harapan, hopeful. Tiga. Sama seperti orang lain yang dibangkitkan Yesus, mereka melakukan sesuatu, ya, masing-masing menunjukkan bahwa dia hidup. Mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar hidup, bukan mayat hidup. Pemuda Nain ini juga bangun, duduk dan berkata-kata. Ingat, bangun dan berkata-kata. Ada yang bangun dan bercerita. Gitu ya. Dan di sini belum ada yang cerita, berarti belum ada yang bangkit. Ya udahlah, sekarang berkata-kata. Belum sampai cerita. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Saudara-saudara, orang Kristen yang bangkit rohani akan duduk dalam lindungan Tuhan. Apa saudaraku? Akan duduk dalam lindungan Tuhan. Artinya orang Kristen yang bangkit rohani, dia akan hidup dalam penyembahan. Ya. Hidup dalam penyembahan. Doa dan penyembahan adalah tanda bahwa orang Kristen itu bangkit rohaninya, hidup. Kalau rohaninya enggak bangkit, saudaraku, baru menundukkan kepala sebentar, orang berdoa yang pimpin doa amin dia enggak tahu, saudaraku. Dia akan menyembah terus. Ya, dia akan menyembah terus. Itu rohaninya enggak bangkit, saudaraku. Kok saudara kayaknya enggak ngerti yang saya katakan? Dia nggak ngerti karena tidur. Tapi orang yang bangkit rohaninya, dia akan menyembah Tuhan dengan bersemangat.
Karena itu saudaraku, mari kita bangun mezbah. Beri waktu untuk duduk menyembah Tuhan. Bangun mezbahmu, sembahlah Tuhan. Tapi bukan hanya duduk saja. Kalau sekarang kan saudara duduk saja ya. Duduk saja. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya duduk saja. Duduk dan berkata-kata. Jadi mulut kita mengucapkan sesuatu. Apa sih yang kita ucapkan? Saat kita menyembah Tuhan, apa sih yang dikatakan? Ada orang berkata, saya berdoa gak bisa lama-lama, gak tahu mau ngomong apa. Saya bilang, saudara, ya gak usah ngomong apa-apa. Ya, menyembah Tuhan ya kita ucapkan syukur, kita sampaikan terima kasih kepada Tuhan. Itu saja. Gitu. Yang kita katakan tidak lain adalah pujian. Terima kasih kita, pujian, dan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Amin. Orang yang bangkit rohaninya, dia akan duduk dalam lindungan Tuhan. Dia akan menyembah Tuhan. Saudara mau menyembah Tuhan? Ditunggu dalam doa 10 hari. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, kita telah mendengarkan khotbah. Dan poin pentingnya adalah bahwa Tuhan, Bapamu tahu. Bapamu tahu. Jangan saudara putus asa. Karena Bapamu tahu. Jangan baper karena doa gak dijawab. Jangan baper karena keinginan gak dikabulkan. Jangan, saudaraku. Yakinlah Bapa yang tahu itu, dia ngerti persis yang terbaik bagiku dan bagimu. Amin. Kau lebih tahu. Itu kita akan nyanyikan bersama. Kita nyanyikan sama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua punya kebutuhan. Bukan hanya keinginan yang belum terpenuhi, tapi kita khawatir kebutuhan kita juga tidak terpenuhi. Kebutuhan itu bukan hanya soal makan dan minum. Kebutuhan itu bukan hanya soal materi, tapi ada banyak kebutuhan. Ada kebutuhan batin yang mungkin juga masih belum terpenuhi. Kebutuhan sosial yang masih mungkin terhambat.
Ada juga kebutuhan pribadi yang terpendam, yang juga mungkin belum kita peroleh. Tapi pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari firman Tuhan, Bapa tahu apapun yang kita perlukan. Yes. Ibu-ibu akan menyanyikan ref pujian ini dengan mengangkat tangannya. Kaum wanita, kau lebih tahu. Tahu yang terbaik bagiku. Yes. Kau lebih sanggup. Amin. Pulihkan Haleluya, hidupku. haleluya, haleluya. Ku berserah. Yes, Ku berserahlah, percayalah. Hanya Yesus, penolong yang setia. Kaum pria mengangkat tangannya, menyanyikan pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagi, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong. Semua menyanyikan pujian ini, katakan kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Bapak Temi akan pimpin kita dalam doa. Kau lebih tahu. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserahlah kepada Tuhan. Berserah, Percayalah kepada ku Tuhan. percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, kami sebagai anak-anak-Mu datang hadirat Engkau dengan mendahkan hati dan sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Engkau, kami percaya, Engkau yang lebih mengetahui apa yang kami rasakan, apa yang kami hadapi. Engkau yang lebih tahu, Amin. dan Engkau yang akan memberikan kekuatan, kedamaian dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu saja akan senantiasa menuntun setiap langkah dalam kehidupan kami menuju apa yang menjadi kehendak dan kemauan Engkau dalam hidup kami ini, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami anak-anak-Mu juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kiranya Kau akan pakai hidupnya agar boleh senantiasa menyertai Kau dan dapat menjadikan contoh bagi kami sebagai domba-dombanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah dan berikan agar Roh Kudus-Mu saja akan berbicara dalam hati dan kehidupan kami untuk lebih lanjut dalam kehidupan kami ini. Terima kasih, kami serahkan doa pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat dan kudus kami hidup. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati ibadah ini. Berkati seluruh jemaat yang hadir. Mereka sudah datang pada Tuhan dengan membawa hidupnya, membawa ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan dan juga membawa pergumulan dan beban hidupnya. Bapa, Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami. Engkaulah yang menghampiri setiap pribadi dan menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan, sehingga kami pulang dengan damai sukacita, dengan kelegaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati korban persembahan anak-anak-Mu. Mereka memberi dengan syukur dan tulus, biarlah Tuhan yang membalaskannya. Juga persembahan persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan buka pintu langit untuk anak-anak-Mu yang memberikan berkat persembahan persepuluhan. Sehingga berkat melimpah, mencukupkan, baik mencukupkan kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani, kepuasan jiwa, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Surga.